Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya Roy Setiawan dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight, His Gift for You. Kami selalu berdoa Anda semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa mengikuti program-program podcast yang diselenggarakan oleh GPI Rock Surabaya, dan saya percaya program-program podcast yang selama ini sudah Anda saksikan, sudah Anda lihat, tentunya pasti menjadi berkat bagi kita semuanya. Episode yang lalu kita berbicara mengenal pajak pribadi. Nah, tentu saja kali ini kita perlu gali lebih jauh dengan tema mengenal pajak perusahaan. Kenapa? Karena ini penting bagi kita, bukan hanya kita melaporkan pajak pribadi kita, tetapi bagi kita yang memiliki usaha, bagi kita yang memiliki perusahaan, tentu saja pajak ini seringkali menjadi masalah ketika kita tidak mengerti dan tidak memahami aturan secara benar. Oleh karena itu, pada episode kali ini, saya masih bersama dengan Bapak Rudi Hadi Setiawan. Beliau adalah konsultan pajak dan manajemen PT Solusi Primatama Tunggal. Shalom Pak Shalom, Rudi. selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan luar biasa Pak. Baik ya. Baik, ya. puji Tuhan. Senang sekali kalau episode yang lalu kita sudah berbicara mengenai pajak pribadi. Dan tentunya perbincangan kita pasti membawa manfaat bagi semuanya. Ya. Dan kali ini kita akan khusus mengenal pajak perusahaan, begitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau menurut Pak Rudi nih ya, dalam peraturan perpajakan di negara kita, kira-kira jenis pajak apa saja yang biasanya dikenakan untuk perusahaan, Pak Rudi? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah badan usaha atau badan hukum, itu memang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung, yang kedua itu namanya pajak tidak langsung atau namanya withholding tax. Pajak langsung itu pajak yang dibayarkan oleh satu badan usaha atau badan hukum terkait hasil daripada laporan keuangannya, income statementnya, di mana nanti ada net profitnya, itu yang menjadi acuan pokok pajak yang harus dibayar dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, kalau kita terkait dengan masalah pajak tidak langsung, itu bicara tentang bagaimana kalau transaksi kita ini terkait dengan pihak ketiga. Terkait dengan pihak ketiga ya. Ya, jadi nanti seperti kalau kita bicara tentang pengangkutan, ya otomatis kita nanti harus atas biaya pengangkutan itu harus kita potong PPh dulu, PPh 23 yang kita setorkan ke negara. Nah, itu salah satu contoh aja. Seperti itu. Nah Pak Rudi, apakah semua usaha yang kita jalankan ya, entah itu usaha apapun juga, itu wajib dikenakan pajak Pak Rudi? Ya, jadi kalau kita kembali kepada undang-undang memang dijelaskan bahwa setiap penghasilan itu yang dapat menambah kemampuan ekonomis perusahaan atau badan, itu harus membayar pajak terlebih dahulu. Seperti itu. Cuman dalam hal ini memang ada juga dalam bentuk badan ini kan ada yang bentuk yayasan. Seperti itu, dan dia apalagi kalau non-profit. Jadi otomatis memang kita hanya cukup melaporkan dari rekapitulasi antara pemasukan pengeluaran yang kemudian itu nanti kita laporkan di dalam SPT tahunan itu. Itu yang bergerak di bidang sosial Pak ya? Sosial keagamaan, betul seperti itu. Nah kalau yang usaha ini apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin diberikan kelonggaran pajak oleh pemerintah, misalkan seperti UMKM atau apa itu Pak? Ada enggak Pak kira-kira? Atau semuanya pokoknya harus bayar gitu? Iya, jadi kalau kita bicara tentang pembayaran pajaknya memang terklasifikasi ya. Jadi kalau memang masih peredaran usaha tertentu, maka dia cukup membayar dengan UMKM tadi, atau lebih tepatnya sebagai PPh final 0,5%. Dasar hukumnya adalah berasal dari PP 23, yang dulu adalah 5%, kemudian karena masih terasa berat oleh Pak Presiden Jokowi, diturunkan menjadi 0,5% itu, dan dibuat jauh lebih simpel, seperti itu. Nah, kalau di masa-masa pandemik ini saya mendengar ada insentif pajak begitu Pak ya, untuk perusahaan
perusahaan tertentu. Itu Pak Rudi mungkin bisa memberikan penjelasan ya, kira-kira insentif pajak itu modelnya seperti apa, lalu bagaimana cara kita untuk menikmati kalau kita seandainya punya usaha, bagaimana cara kita mengajukan supaya kita bisa mendapat insentif pajak itu, Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masalah insentif perpajakan ini, memang dari pemerintah melihat bahwa ada sektor-sektor tertentu yang terdampak secara langsung. Iya. Sehingga akhirnya pemerintah menetapkan melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak bahwa adanya klasifikasi lapangan usaha yang dipandang pemerintah terdampak secara langsung. Maka diberikan pembebasan pembayaran pajak selama pertama kali adalah periode pertama Januari sampai Juni. Kemudian sekarang sudah dilanjutkan sampai dengan Desember juga. Tapi tentu dalam klasifikasi lapangan usaha yang ditentukan. Seperti itu. Dan metodenya cukup kita ngajukan permohonan, kemudian nanti kita memberikan laporan realisasi per 3 bulan ke kantor pajak, dan otomatis di situ berarti sudah terpenuhi. Hanya satu aja, jangan sampai lupa masukkan laporan realisasinya. Karena kalau itu lupa berarti dianggap kita tidak ikut. Berarti kita harus bayar pajak sesuai dengan tarif yang ada. Plus dengan sanksi-sanksinya. Karena apa? Karena kita anggap kita seolah-olah sudah ikut, padahal sebetulnya kita terlewat. Nah, seperti itu. Pak Rudi, kalau berbicara mengenai pajak badan atau pajak perusahaan, itu tentunya usaha-usaha yang dikenai pajak itu apakah yang berbentuk PT atau non-PT pun mereka akan terkena pajak itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara badan usaha atau badan hukum kembali ke dalam undang-undang PT pun itu disebutkan ada yang disebut sebagai PT, itu badan hukum, kemudian CV itu badan usaha. Kalau dulu zaman Belanda ada yang namanya NV, ada lagi namanya firma. Cuman ini sudah jarang, yang ada hanya sekarang PT sama CV. Nah, otomatis PT sama CV ini dia memang punya kewajiban pajak yang melekat. Jadi itu tentu harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada itu. Seperti itu. Kalau usaha-usaha ini misalnya Pak ya, kalau di Surabaya seperti kayak orang jual dagang di Pasar Atom gitu Pak, itu apakah mereka dikenai pajak gitu Pak? Ya, jadi kalau itu kan mereka rata-rata yang di Pasar Atom, sebagian besar sih mereka pakai sistem yang perorangan. Oh, perorangan ya. Jadi mereka bayar pajak berdasarkan dari tarifnya perorangan. Ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang mereka mendirikan PT karena usaha itu merupakan persekutuan 2 atau 3 orang. Sehingga kewajibannya pun dilaksanakan sesuai dengan kewajiban badan atau perusahaan. Seperti itu. Dan apakah setiap perusahaan itu perlu untuk memiliki NPWP, Pak? Ya, jadi kembali lagi kalau kita lihat dari sisi ketentuan undang-undang perpajakan, itu harus terpenuhi pada 2 unsur, subjek dan objek. Subjek karena dia memang berada di wilayah Indonesia. Objek berarti memang dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan ada lagi yang disebut sebagai penghasilan yang dari luar negeri. Itu nanti dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Tapi itu dalam artian untuk yang di luar negerinya mereka pekerjaan bebas bukan yang dalam artian untuk mereka ikut perusahaan atau apa seperti TKI itu mereka memang nggak termasuk sih. Itu perkecualian memang. Lalu bagaimana caranya Pak kita membayar pajak perusahaan atau badan ini? Apakah seperti yang Pak Rudi ceritakan di episode yang lalu lewat website online atau ada SPT tertentu yang wajib kita isi? Itu caranya seperti apa Pak bayarnya itu Pak? Ya, jadi kembali lagi kalau kita bicara untuk pembayaran pajak pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak sudah mempunyai program yang paperless jadi semua dibuat online dan itu nanti akan terbayarkan melalui sistem yang juga disebut sebagai kita harus mempunyai e-fin, kemudian kita setorkan. Kalau dulu bentuknya masih SSP, sekarang namanya sudah dalam bentuk e-billing.
Itu begitu sudah masuk, terus kemudian laporan kita masukkan juga melalui sistem online juga. Sekarang ini ada yang namanya ISPT. Kalau itu untuk yang bentuk pajak-pajak tidak langsung ya. Tapi kalau untuk yang PPN, mereka sudah keluarkan program namanya e-faktur. Dan dalam program e-faktur ini pun begitu diperlengkapi. Kalau dulu misal kata kita ada pembelian, kadang kita lupa ada faktur pajaknya, itu bisa terlewat. Tapi kalau melalui e-faktur, begitu kita masuk pada bulan yang transaksi tersebut, dia akan merekod seluruh pembelian kita pada yang masa yang lalu. Jadi unsur kesalahannya sudah semakin kecil lagi. Itu merupakan penyempurnaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Saya ingin tahu tanggapan Pak Rudi nih Pak. Seringkali kita mendengar ya ada perusahaan-perusahaan atau badan-badan itu yang katanya memiliki pembukuan ganda dalam tanda kutip begitu Pak. Satunya untuk intern perusahaan mereka sendiri, satunya itu untuk dilaporkan ke pemerintah sebagai bukti nanti pembayaran pajak ya. Itu kan sebetulnya cheating Pak ya, curang begitu ya. Padahal di firman Tuhan di Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Tanggapan Pak Rudi seperti apa Pak dengan pembukuan ganda ini yang biasanya kita sering dengar ini Pak? Iya betul. Jadi sejalan dengan firman Tuhan yang sudah dikatakan tadi, perkembangan pajak yang terakhir ini pun juga sudah mengarah pada keterbukaan, transparansi, termasuk di dalam rekening-rekening bank. Jadi kalaupun kita melakukan hal-hal yang artinya cheating ataupun kecurangan, otomatis semua itu akan terbaca nanti pada gilirannya. Seperti itu. Dan kedua, kalaupun kita bicara untuk kewajiban pembayaran pajak kita, sebetulnya boleh dibilang ke depan ini nanti akan ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah, mulai dari tarif itu mulai dipertimbangkan untuk diturunkan, dan itu akan memperingan posisi perusahaan dengan kewajiban pajaknya. Ya seperti itu. Tapi sebagai warga kerajaan tentu saja itu tindakan yang nggak pas gitu Pak ya. Betul. Kalau bagi kita ya. Karena kembali lagi kalau kita bicara itu nanti sampai terungkap kecurangan itu, ya siaplah dengan sanksi dan dendanya. Malah lebih berat Pak ya? Lebih berat lagi. Betul. Karena kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan Roma 13 tadi, dikatakan bahwa pemerintah ini memiliki pedang. Pedangnya itu apa? Ya berupa sanksi, denda. Bahkan kalau sudah sampai ke arah yang sudah ke ranah pidana perpajakan, itu bisa masuk sampai ke giseling. Seperti itu. Tentu saja ini tidak perlu kita lakukan ya. Dan kita perlu taat untuk membayar pajak usaha kita gitu. Betul. Kadang-kadang orang merasa orang Surabaya bilang eman gitu Pak, sayang ini harus keluar uang sekian banyak untuk membayar pajak dan seterusnya. Nah, itu kadang-kadang yang men-trigger orang kemudian untuk berbuat curang. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana kita memperoleh penghasilan, kita memperoleh berkat Tuhan, itu sebetulnya bukan kekuatan kita. Itu tetap kasih karunia pemberian dari Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah berikan pada kita, apakah kita masih mau melakukan kecurangan? Betul. Padahal itu seharusnya yang menjadi satu ketaatan kita dengan Tuhan. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan apa? Saat kita melakukan kewajiban itu dengan benar dan menyenangkan hati Bapa. Dan tentu saja kalau kita taat kepada pemerintah itu sama dengan kita taat kepada Tuhan gitu Pak ya. Tepat sekali. Nah Pak Rudi, apakah ada tips-tips secara praktis begitu Pak untuk bagaimana perusahaan bisa lancar membayar pajak ini setiap tahunnya begitu? Apakah ada tips-tips yang perlu diperhatikan Pak? Jadi kalau kita bicara dalam bentuk perusahaan atau badan hukum ataupun badan usaha ya,
Yang perlu kita lakukan pertama itu adalah kita membuat tax planning berdasarkan dari kinerja perusahaan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya adanya pembayaran pajak yang melebihi dari seharusnya kita bayarkan. Nah, jadi kalau misal kata di tahun 2020 kita punya omset 10M, kemudian di tahun 2021 karena pandemi dan resesi dia turun menjadi 5M. Nah, itu harus segera kita membuat tax planning dan kita segera langsung berkoordinasi dengan kantor pajak setempat di mana kita terdaftar untuk kita menyampaikan bahwa tahun ini kita terjadi penurunan omset sekian, sehingga beban pajak kita bisa ajukan surat permohonan untuk bisa dikurangi. Nah, ini nanti akan membantu pada waktu melaksanakan SPT akhir tahun. Kita tidak sampai terjadi adanya SPT lebih bayar. Lebih bayar ya. Betul, karena di pertengahannya, di masanya sudah kita sesuaikan dengan perkembangan usaha kita. Seperti itu. Pak, kalau sudah terlanjur ini ya, misalkan di masa-masa yang lalu itu ada kita ini tidak melaporkan yang seharusnya, itu apa yang kita lakukan sekarang ini Pak? Kalau seandainya di masa-masa yang lalu itu ada yang kurang atau belum dilaporkan mungkin, itu apa yang mesti kita kerjakan? Jadi yang pertama, undang-undang mengatur bahwa sistem perpajakan di Indonesia ini kan self assessment. SPT yang sudah pernah kita masukkan itu masih diberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan pembetulan selama dalam batasan belum dilakukan pemeriksaan. Kalaupun sudah dilakukan pemeriksaan tapi kita mengungkapkan sendiri, maka itu juga langsung pemeriksaan dipertimbangkan untuk dihentikan. Seperti itu. Jadi masih ada istilahnya SPT-nya masih bisa dibetulkan gitu ya, direvisi gitu Pak ya. Iya, betul. Itu tentu jauh lebih baik daripada kita menyembunyikan gitu Pak ya. Atau bermain dengan pembukuan ganda, tentu saja resikonya jauh lebih besar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Secara teknisnya akan memberatkan karena sanksi dan dendanya cukup besar itu. Selama kita mengungkapkan sendiri, hanya sekedar kita kena sanksi, tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, apalagi sampai ke tingkat penyidikan, karena ke arah ranah pidana perpajakan, itu dendanya lumayan berat. Gede, itu. Sampai bisa mencapai 200% dia. 200% ya, berarti 2 kali lipat Pak ya? 2 kali lipat dari pokok pajak yang harus dibayar. Itu malah bikin bangkrut. Iya, betul. Perusahaannya. Seperti itu. Isu-isu apa Pak yang menarik di masa-masa seperti ini untuk badan atau perusahaan pajak selain insentif? Apakah ada lagi Pak kira-kira yang perlu diketahui oleh teman-teman kita yang menyaksikan podcast ini Pak? Jadi kalau untuk perkembangan kewajiban perpajakan di PT, badan ataupun di CV itu nanti ke depan tuh akan dilakukan penurunan tarif-tarif yang lebih kondusif sehingga pada akhirnya negara Indonesia pun juga masih bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti itu. Jadi penurunan ini akan dilakukan secara bertahap nanti. Seperti itu. Jadi nggak bisa sekaligus itu ya, mungkin bertahap dan betul. Per tahun pajak nanti akan semakin berkurang Pak ya. Berkurang. Dan itu akan menggairahkan kembali ini ya, perekonomian di negara kita. Betul Pak. Baik Pak Rudi, terima kasih untuk informasi-informasi yang sangat diberikan. Saya kira sangat informatif sekali bagi Kingdom People yang menyaksikan podcast kita pada episode kali ini. Tentu saja buat kita yang punya usaha, buat kita yang punya perusahaan yang berbadan hukum itu perlu untuk kita membayar pajak dan kita melaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita di Indonesia ini. Dan untuk menutup episode kali ini, bolehkah saya meminta Pak Rudi untuk berdoa bagi para pengusaha yang ada di gereja kita maupun yang sedang menyaksikan podcast kita ini. Baik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sampai dengan pagi hari ini
buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu buat setiap kami, khususnya untuk para pengusaha yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya semuanya itu karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh melalui, kami boleh melewati masa-masa yang terberat. Itu semuanya karena anugerah-Mu semata Bapa. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan kami, recording pada pagi hari ini Tuhan, ini boleh mendatangkan manfaat dan boleh memberikan pencerahan, sehingga pada akhirnya setiap kami melakukan kewajiban kami dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Amen. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai, Engkau senantiasa menyediakan, bahkan Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pada akhirnya Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi, senang sekali. Saya berharap kita bisa ketemu lagi di episode lain dengan topik yang jauh lebih menarik tentunya Pak. Terima kasih Sehingga bisa mengedukasi semua orang yang menyaksikan acara podcast ini. Siap. Demikian Kingdom People, perbincangan saya dengan Bapak Rudi Hadi Setiawan mengenai pajak perusahaan. Saya percaya pasti membawa manfaat, membawa kita semua, dan sebagai warga kerajaan kita perlu menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap saksikan episode berikutnya di dalam program podcast Kingdom Insight, His Gift for You.